Kudeta ini bukan pakai tank, tapi pakai emosi publik. Kami mengidentifikasi 3 tahapan utama yang tengah dijalankan. Pertama, delegitimasi dan fragmentasi. Melalui media sosial, media alternatif, dan influencer, narasi anti pemerintah diproduksi secara masif. Kedua, mobilisasi sipil dan disrupsi sosial. Demo akan dibuat sistematis, disusupi provokasi, aparat didorong untuk bertindak keras, lalu dijadikan bukti pemerintah otoriter. Ketiga, tekanan internasional. Jika situasi cukup kacau, negara-negara asing akan menyerukan intervensi diplomatik dan peralihan kekuasaan secara damai. Sebuah kudeta, tanpa kudeta. Kudeta ini bukan pakai tank, tapi pakai emosi publik. Pemerintah Prabowo tahu ini. Penguatan intelijen, pengawasan dana LSM, dan pembekuan aktivitas yang tak transparan sudah dilakukan. Tapi tantangannya besar, karena perang ini tak terlihat. Musuhnya, narasi, uang, dan algoritma. Apakah ini hanya teori konspirasi? Atau justru, puzzle nyata yang sedang kita saksikan? Ketika tangan asing bermain di republik ini, dan orang dalam negeri ikut menjualnya, maka bangsa ini tak sedang dijajah, tapi sedang dipreteli dari dalam. Karena kadang, negara bisa hancur, bukan oleh musuh, tapi oleh warganya sendiri, yang berpura-pura memperjuangkan perubahan. Tetap berpikir, tetap bertanya, dan jangan pernah lengah. Hari ini, kita harus sadar, bahwa operasi intelijen tak selalu berupa senjata. Kadang, ia berbentuk hashtag, berupa gugatan, berupa tuntutan moral. Indonesia, negeri kaya sumber daya, laut yang luas, daratan emas, dan penduduk yang besar. Tapi di balik kemerdekaannya, selalu ada bayangan asing yang mengintai. Saya tidak berbicara soal teori konspirasi. Saya bicara soal fakta, dokumen, arsip intelijen yang dibuka, dan sejarah yang selama ini disembunyikan. Ini adalah fakta sejarah, serangkaian kisah nyata, tentang bagaimana kekuatan asing, melalui operasi intelijen, berusaha memengaruhi bahkan menjatuhkan pemerintahan Indonesia yang sah. Bukan hanya lewat perang senjata, tapi lewat perang senyap. Infiltrasi, propaganda, uang, lembaga, dan orang dalam. Indonesia pasca kemerdekaan. Tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tapi dunia sedang terbakar oleh Perang Dingin. Dua kutub besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, berlomba memperebutkan pengaruh. Dan Indonesia, bukan negara biasa. Letaknya strategis, kaya minyak, timah, emas, uranium. Mayoritas Muslim, populasi besar. Bagi Chia, Indonesia adalah the most important non-aligned country in Southeast Asia. Presiden Soekarno ingin Indonesia netral. Tidak ke barat, tidak ke timur. Tapi itulah masalahnya. Operasi Chia dan PRRI atau Permesta 1957-1958. Amerika Serikat, lewat Chia, mendukung gerakan militer pemberontak di Indonesia, PRRI dan Permesta. Senjata dikirim ke Sumatera dan Sulawesi. Dana dialirkan diam-diam, bahkan pilot-pilot bayaran dari AS diterjunkan. Salah satunya, Alan Lawrence Pope. Dia tertangkap setelah menjatuhkan bom dari pesawat. Pilot asing, dalam Perang Saudara Indonesia. Chia tertangkap basah, tapi mereka membungkamnya dengan diplomasi dan ancaman ekonomi. Ini bukan sekadar intervensi, ini pengkhianatan terhadap kemerdekaan bangsa. Terkait permainan lembaga asing, mahasiswa, dan LSM. Saat operasi militer gagal, strategi berubah. Masuklah yang lebih halus, ideologi, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat. Ford Foundation, Rockefeller Foundation. Di balik nama-nama dermawan itu, ada agenda. Mereka mendanai LIPI, mengirim mahasiswa ke luar negeri, membentuk LSM dan lembaga pendidikan yang pro-demokrasi gaya barat. Ini bukan bantuan, ini soft power, bentuk kontrol dalam balutan filantropi. Dan yang dikelola, orang Indonesia sendiri, bahkan beberapa LSM hari ini, yang aktif menggugat kebijakan negara, jejak pendanaan dan arah kebijakannya mengarah ke luar negeri. Menuju 1965, propaganda dan pemusnahan terstruktur. Tahun 1965, titik balik, G30 SPKI meledak. Darah tumpah, ribuan, bahkan ratusan ribu orang terbunuh. Komunis dibasmi, tidak hanya PKI, tapi siapapun yang dituduh. Chia, MI6, dan intelijen Australia, mereka semua terlibat. Dokumen Inggris yang dideklasifikasi tahun 2021 membuktikan. MI6 membuat propaganda radio, menyebarkan pamflet, dan memanipulasi opini publik agar mendukung militer Indonesia. Chia bahkan menyerahkan daftar nama kader PKI ke TNI. Mereka membantu merancang pembantaian dari balik meja. Dan siapa yang muncul sebagai tokoh baru setelah darah mengering? Mayor Jenderal Soeharto. Sejarah kita bukan hanya tentang para pahlawan, tapi juga tentang para pengkhianat.
tentang kekuatan asing yang tak pernah tidur, tentang strategi infiltrasi yang berubah bentuk, namun tujuannya tetap sama, menguasai. Ini bukan lagi soal konspirasi. Ini soal skenario. Skenario yang sejak lama dimainkan oleh kekuatan asing untuk menguasai sumber daya Indonesia. Mereka tak datang dengan senjata, tapi dengan lembaga, LSM, dana, dan orang dalam. Kita akan menelusuri jejak keterlibatan intelijen asing dari masa lalu hingga hari ini. Dari kudeta Presiden Soekarno, hingga indikasi skenario pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini. 1958, Cia mendanai pemberontakan PRRI dan Permesta. Tujuannya, menjatuhkan Soekarno yang menasionalisasi aset-aset asing. Cia mengalirkan dana, senjata, dan mengirim pilot bayaran. Alan Lawrence Pope, pilot Cia, ditangkap setelah mengebom Ambon. Organisasi asing, menyokong NGO, media, aktivis. Dulu mendanai gerakan anti-Soekarno dan anti-Soeharto. Kini aktif di Asia Tenggara. Kedua melalui USAID, United States Agency for International Development, mengklaim bantuan kemanusiaan. Faktanya, dana mengalir ke ISM LSM Indonesia yang mendorong agenda Barat, termasuk penolakan proyek tambang dan pelabelan pelanggaran HAM. Ketiga dari Open Society Foundations, George Soros, berperan besar di gerakan Color Revolution di Eropa Timur. Juga memberikan hibah untuk pendidikan demokrasi di kampus-kampus Indonesia. Keempat, Ford Foundation, maka pola lama kini muncul kembali. Langkah-langkahnya, delegitimasi Jokowi melalui isu ijazah palsu. Tujuan, pukul legitimasi transisi ke Prabowo. Tuduhan korupsi konsesi tambang. Padahal hilirisasi adalah program strategis negara, walau digugat di WTO. Kami akan membongkar sebuah skenario kelam, yang selama ini bersembunyi di balik dinamika politik Indonesia. Skenario kudeta halus terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah rencana yang tidak memakai senjata, tapi menembus lewat narasi, uang, dan organisasi sipil. Didukung oleh tangan-tangan asing, dan dimainkan oleh tokoh-tokoh dalam negeri. Ini adalah laporan investigatif kami. Bayang-bayang kudeta, tidak ada kudeta yang terjadi secara tiba-tiba. Sama seperti badai, ia selalu dimulai dari awan gelap yang menggumpal di kejauhan. Sejak awal 2025, tanda-tanda itu mulai terlihat. Lonjakan narasi delegitimasi pemerintah, demonstrasi yang muncul dengan tema berulang, otoritarianisme, pelanggaran HAM, oligarki. Tapi siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang mengatur tempo dan arah gerakan? Kami menemukan pola-pola tak terbantahkan. Pola dana mengalir dari luar negeri, masuk ke dalam organisasi sipil Indonesia. Sebuah lembaga bernama National Endowment for Democracy, atau NED, yang berbasis di Amerika Serikat, disebut sebagai sumber dana utama. NED secara resmi mengaku mendukung demokrasi. Namun laporan investigasi dari The Horizon dan The Intercept menyebut, NED adalah kedok sipil dari operasi penggulingan rezim yang tak sejalan dengan kepentingan Barat. Di Indonesia, dana dari lembaga ini mengalir ke beberapa LSM dan organisasi muda. Nama-nama seperti yayasan kami sebutkan, XYZ, dan Forum Pemuda Progresif. Mencuat dalam dokumen keuangan dan pengakuan sumber internal. Mereka aktif, bukan sekadar mengkritik, tapi membentuk opini bahwa pemerintahan ini ilegal, militeristik, dan harus dijatuhkan. Di balik layar, aktor asing bukan hanya Amerika. Data dari think tank Indo Strategic Watch mengungkap, Australia dan Inggris ikut bermain, melalui dana riset dan training media yang, secara halus, menanamkan narasi tandingan terhadap stabilitas nasional. Sementara itu, Tiongkok, yang jadi mitra utama ekonomi Prabowo, diam. Dan diam adalah bentuk perang terselubung dalam geopolitik. Siapa kaki tangan di dalam negeri? Ada ex-jenderal, ada tokoh agama, ada aktivis tua yang kecewa karena tak lagi di lingkaran kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan, anak-anak muda yang dijadikan alat agitasi. Mereka diajak turun ke jalan, bukan atas nama kebenaran, tapi untuk menciptakan chaos yang dikendalikan. Kudeta ini, bukan pakai tank, tapi pakai emosi publik. Kami mengidentifikasi 3 tahapan utama yang tengah dijalankan. Pertama, delegitimasi dan fragmentasi. Melalui media sosial, media alternatif, dan influencer, narasi anti-pemerintah diproduksi secara masif. Kedua, mobilisasi sipil dan disrupsi sosial. Demo akan dibuat sistematis, disusupi provokasi, aparat didorong untuk bertindak keras, lalu dijadikan bukti pemerintah otoriter. Ketiga, tekanan internasional. Jika situasi cukup kacau, negara-negara asing akan menyerukan intervensi diplomatik dan peralihan kekuasaan secara damai. Sebuah kudeta, tanpa kudeta. Kudeta ini bukan pakai tank, tapi pakai emosi publik. Pemerintah Prabowo tahu ini. Penguatan intelijen, pengawasan dana LSM, dan pembekuan aktivitas yang tak transparan sudah dilakukan. Tapi tantangannya besar, karena perang ini tak terlihat. Musuhnya, narasi, uang, dan algoritma.
Apakah ini hanya teori konspirasi, atau justru puzzle nyata yang sedang kita saksikan ketika tangan asing bermain di republik ini, dan orang dalam negeri ikut menjualnya? Maka bangsa ini tak sedang dijajah, tapi sedang dipreteli dari dalam. Karena kadang, negara bisa hancur, bukan oleh musuh, tapi oleh warganya sendiri, yang berpura-pura memperjuangkan perubahan. Tetap berpikir, tetap bertanya, dan jangan pernah lengah. Hari ini, kita harus sadar bahwa operasi intelijen tak selalu berupa senjata. Kadang, ia berbentuk hashtag, berupa gugatan, berupa tuntutan moral,